Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Allahu Akbar. Baik, berjumpa kembali dengan saya Bapak Eko Nugroho di media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini Pak Eko akan menyampaikan pembelajaran di kelas 6 di bab 3, yaitu tentang senangnya berperilaku terpuji. Untuk itu simak penjelasan Pak Eko yang satu ini. Aku yang soleh dan soleha. Baiklah, sekarang kita belajar di bab 3 tentang senangnya berperilaku terpuji, materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester genap. Baiklah anak-anak, yang pertama yaitu tentang poin A, berbaik sangka. Ada 3 hal yang harus dihindari, yaitu 1. Berprasangka, 2. Mencari kesalahan orang lain, dan 3. Menggunjing atau ghibah. Nah, itu perlu anak-anak hindari. Kemudian pengertian dari berbaik sangka. Dalam istilah agama disebut husnudzon. Husnudzon berasal dari kata hasan yang artinya baik dan dzon yang artinya prasangka. Maka husnudzon artinya berprasangka baik. Lawan dari husnudzon yaitu suudzon ya. Suudzon artinya berprasangka buruk. Nah, sedangkan menggunjing itu disebut ghibah. Ghibah artinya menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang muslim, sedangkan ia tidak suka jika hal itu disebutkan. Kemudian, contoh dari berbaik sangka atau husnudzon. 1. Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Faiz untuk membeli buku. Nah, artinya apa? Ahmad berarti berpikiran positif, berprasangka baik terhadap Faiz. 2. Zidna menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Nah, itu berarti Zidna berprasangka baik kepada orang tuanya. 3. Hamzah memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Nah, itu anak-anak diantara contoh berprasangka baik atau husnudzon. Selanjutnya macam-macam husnudzon, diantaranya adalah A. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Husnudzon kepada sesama manusia. Yang C. Husnudzon kepada diri kita sendiri. Apa saja hikmah husnudzon itu? 1. Percaya diri. 2. Selalu berpikir positif. 3. Hidup menjadi tentram. Yang keempat, tidak mudah curiga dengan orang lain. 5. Yakin ada hikmah di balik kejadian. Kemudian, materi selanjutnya yaitu tentang simpati. Nah, apa itu simpati? Pengertian daripada simpati adalah menurut bahasa atau bahasa kerennya adalah menurut etimologi. Kata simpati berasal dari, yaitu berarti rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka. Secara istilah atau terminologi, kata simpati dapat diartikan merasakan perasaan orang lain
dalam dirinya sendiri. Lalu contoh sikap simpati yaitu diantaranya satu, memberi ucapan selamat ketika orang sedang berbahagia. Ya, contohnya ketika teman kalian mendapatkan juara, kalian memberikan selamat. Nah, itu adalah contoh simpati. Lalu dua, menghibur teman yang lagi bersedih. Itu. Yang ketiga, membantu orang yang terkena musibah. Empat, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang kelima, turut berduka cita ketika ada orang yang sedang meninggal dunia. Paling tidak kita mengucapkan turut berbela sungkawa. Nah, lalu kemudian selanjutnya yaitu hikmah. Apa saja hikmah yang kita dapat ketika kita memiliki sikap simpati, anak-anak? Satu, tercipta kerukunan dan kedamaian. Dua, menambah rasa perhatian terhadap orang lain. Tiga, akan dihargai oleh orang lain. Empat, meringankan beban orang lain. Lima, mendorong orang lain berbuat kebaikan. Nah, itu diantara hikmah dari sikap simpati. Lalu kemudian yang kita bahas adalah tentang C, bersikap toleran. Apa yang dimaksud dengan toleran? Nah, pengertian daripada toleran adalah toleransi disebut juga dengan tenggang rasa. Menurut bahasa atau etimologi berasal dari kata tolerare yang artinya sabar dan menahan diri. Menurut istilah, toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai antara kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Jadi kalau dibuat bahasa singkat, toleransi itu berarti saling menghormati dan menghargai antara orang lain maupun kelompok. Lalu macam-macam perilaku toleransi diantaranya satu, toleransi terhadap keberagaman suku dan ras. Ya, contohnya di Indonesia banyak sekali berbagai macam suku bangsa dan ras. Kita juga harus toleransi ya terhadap adat istiadat yang mereka miliki, peraturan yang mereka miliki, kebiasaan yang mereka miliki. Kemudian toleran dalam kehidupan beragama. Di Indonesia itu juga berbagai macam agama. Ya, sehingga ketika kita memiliki teman yang berbeda agama, kita juga harus toleransi kepada teman kita, memberikan kesempatan kepada teman kita untuk beribadah. Ini. Selanjutnya yaitu tentang hikmah dari sikap toleransi. Di antaranya satu, menghargai sesama manusia. Yang kedua, menghindari perpecahan. Tiga, memperkuat silaturahim. Empat, suka menolong orang lain. Dan lima, tercipta masyarakat yang aman dan damai. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang hidup rukun. Apa sih pengertian dari hidup rukun? Nah, pengertian dari hidup rukun menurut bahasa atau etimologi, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Nah, hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Selanjutnya, contoh perilaku hidup rukun adalah diantaranya satu atau A, selalu bertutur kata yang baik. Kemudian tidak membuka aib atau kejelekan teman kita. Lalu yang C, membantu orang lain dengan ikhlas. Yang D, tidak punya rasa iri dengan orang lain. Kemudian yang E, gotong royong bersama tetangga. Ya, contohnya kerja bakti, itu ya, membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Lalu apa saja hikmah dari perilaku hidup rukun ini? Satu, memperkuat ukhuwah dalam masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memperlancar rezeki kita. Nah, yang keempat,
tentram dan damai dalam hidup bermasyarakat. Lalu selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini yang terpenting. Jadi, kita sebagai anak itu mesti patuh, berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua dalam Islam disebut birrul walidain. Nah, itu yang perlu anak-anak ingat. Ya. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua: 1. Memberi salam jika masuk dan keluar rumah. Ya. Jangan sampai tidak memberikan salam. Nanti takutnya jin-jin dan setan yang tidak suka, yang jahat itu ikut masuk dan akhirnya mengganggu kita. Yang kedua, mendoakan orang tua. Ya. Kita sudah tahu untuk doa kepada orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, menuruti perintah orang tua. Jika kita diperintah oleh orang tua, ya harus kita laksanakan selagi itu perintah yang baik. Kemudian yang keempat, minta izin jika ingin bermain ke rumah teman. Kemana saja kita harus minta izin kepada orang tua agar orang tua tidak cemas. 5. Berbicara dengan sopan dan santun. Ingat anak-anak, ya, Pak Eko sering mengajarkan jangan sekali-kali kalian itu mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, mengeluarkan kata-kata keji, misuh dan lain sebagainya. Itu tidak baik. Dan itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita ketika di akhirat. Sama-sama berbicara, sama-sama ngobrol, ya. Mari kita ngomong yang baik-baik saja supaya apa yang kita omongkan ini menjadi ladang pahala bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Ya, jadi yang pertama, memberi salam dan mencium tangan ketika bertemu dengan keluarga yang lebih tua. Contoh kakek, nenek, kemudian Pak D, Bude, ya. 2. Mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Kita dinasihati oleh kakak, asalkan itu baik untuk kemajuan kita, ya kita terima. 3. Menyayangi adik yang lebih muda. Kepada yang lebih muda hendaknya kita menyayangi, ya. Jangan malah kita bertengkar kemudian bermusuhan, itu tidak baik. Lalu yang keempat, tidak menghidupkan radio atau televisi dengan keras-keras di saat ada anggota keluarga, ya, adik atau kakak atau nenek kita yang sedang sakit. Nah, kemudian contoh hormat dan patuh kepada guru. 1. Memberi salam kepada guru lalu mencium tangannya saat bertemu. 2. Mendengarkan penjelasan guru di kelas. 3. Tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. 4. Nasihat untuk kemajuan siswa-siswi harus dipatuhi. Jadi, jika Bapak Ibu guru memberikan nasihat itu semata-mata untuk kebaikan ananda sekalian. 5. Mematuhi larangan guru agar tidak contohnya mencoret-coret dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman atau mengganggu teman di kelas. Itu adalah termasuk perbuatan yang tercela. Hendaklah anak-anak dijauhi, ya, agar pembelajaran kita kondusif dan di kelas pun kita juga kondusif. Demikian itu anak-anak, dan untuk menguji kemampuan kalian tentang materi kali ini Pak Eko memberikan latihan evaluasi, ya. Nomor 1, beranggapan sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya disebut titik-titik. Nomor 2, husnudzon disebut juga titik-titik. Nomor 3, lawan dari husnudzon adalah titik-titik. Yang keempat, tenggang rasa adalah istilah lain dari titik-titik. Yang kelima, berbakti kepada orang tua dalam Islam disebut titik-titik.
Demikian tadi anak-anak yang dapat Pak Eko sampaikan. Simak terus video pembelajaran Pak Eko. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mempermudah anak-anak sekalian untuk belajar di rumah. Kurang dalamnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.